Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dominikus Sandi serta rekan saya Hana Maharani Fadila, Mesyalina Fadila Purnama, Muhammad Ilham Prayuda Rahmat serta Salma Kurnia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proposal serta laporan kegiatan. Jadi pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang proposal. Pengertian dari proposal adalah rancangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan serta dijelaskan secara terperinci dan sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Adapun kata proposal berasal dari bahasa Inggris yaitu to propose, yang artinya mengajukan. Proposal dibuat untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan secara jelas dan detail. Terus di sini ada juga penjelasan dari para ahli. Yang pertama ada menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Yang kedua ada menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Dan yang ketiga ada menurut Jai, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Dan yang terakhir ada menurut Keraf, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal dibagi dua. Yang pertama jenis proposal berdasarkan tujuan, ada juga jenis proposal berdasarkan formatnya. Yang pertama jenis proposal berdasarkan tujuan ada 4, yaitu yang pertama proposal penelitian, yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang. Misalnya proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian. Yang kedua, proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rencana kegiatan baik individu maupun kelompok. Contohnya pentas seni dan pameran. Yang ketiga, proposal bisnis, yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis, baik perorangan maupun kelompok. Misalnya proposal mendirikan suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lainnya. Yang keempat, ada proposal proyek, yaitu proposal yang digunakan pada dunia bisnis, di mana isi proposal ini adalah rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Bagian jenis-jenis yang kedua ada jenis proposal berdasarkan formatnya. Yang pertama, proposal formal adalah jenis proposal baku atau resmi yang mengandung 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi proposal, serta data lengkap. Yang kedua, proposal semi formal adalah proposal yang tidak memiliki struktur yang lengkap seperti halnya proposal formal. Akan tetapi proposal ini masih menggunakan bentuk baku. Yang terakhir, proposal non formal adalah proposal yang tidak terlalu baku dan resmi pada umumnya. Penyampaian proposal ini dalam bentuk memorandum atau surat. Proposal memiliki tujuan, fungsi, juga manfaat. Tujuannya yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dana, yang kedua, untuk mendapatkan dukungan, dan yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Fungsinya yang pertama, melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan. Manfaatnya, yang pertama, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Dan yang kedua, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Pengertian proposal kegiatan. Secara umum, proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja oleh organisasi sosial ataupun lembaga pemerintah yang proses pembuatannya dijalankan guna mendapatkan izin atau juga mencari sponsor
acara agar bisa membantu secara finansial dan non-finansial. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal kegiatan adalah serangkaian rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan, field research, maupun penelitian kepustakaan library research. Pengertian proposal kegiatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasnul Anwar pada tahun 2004, proposal ialah serangkaian rencana yang disusun dan dibuat untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan seminar, acara kompetisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut Jai pada tahun 2006, proposal kegiatan adalah bentuk alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien dalam melakukan pengelolaan kegiatan. Jenis-jenis proposal kegiatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, bisnis. Bisnis untuk pembuatan proposal biasanya berhubungan dengan dunia bisnis, baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua, penelitian, yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademik, khususnya dalam institusi yang menjalankan riset. Yang ketiga, proyek, yaitu proposal yang pada umumnya digunakan pada dunia bisnis, di mana isi proposal tersebut tentang rangkaian rencana untuk menjalankan kegiatan tertentu. Dan yang keempat, kegiatan, yaitu proposal yang senantiasa disusun untuk melakukan suatu kegiatan. Tujuannya, yang pertama, menjelaskan rencana kegiatan. Yang kedua, memberikan laporan pelaksanaan kegiatan. Manfaatnya, yang pertama, sebagai pengajuan rencana kegiatan dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang kedua, sebagai pengajuan permohonan dalam kepala pihak sponsor. Yang ketiga, sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Contoh proposal kegiatan. 1. Proposal kegiatan desa, kegiatan halal bil halal dan silaturahmi akbar dari desa Wotsogo. 2. Proposal kegiatan sekolah, kegiatan milad atau hari jadi sekolah, acara 17 Agustus, pesantren, dan berbagai agenda lain. Ketiga, proposal kegiatan kampus, kegiatan BEM, UKM, ulang tahun kampus, dan lain sebagainya. 4. Proposal bantuan dana. Proposal bantuan dana untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, untuk membangun jalan. Sistematika proposal kegiatan. 1. Halaman judul proposal, latar belakang proposal, tujuan proposal. 4. Nama dan tema kegiatan proposal. 5. Bentuk kegiatan proposal. 6. Peserta proposal. 7. Penyelenggara proposal. 8. Tempat kegiatan dan jadwal proposal. 9. Susunan acara proposal. 10. Susunan panitia proposal. 11. Rencana anggaran proposal. 12. Penutup proposal. Sini ada pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah jenis dari salah satu karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat mengusulkan proyek penelitian, baik itu dalam bidang sains penelitian, baik itu dalam bidang sains maupun untuk kepentingan akademis, serta berharap supaya sponsor mendanai kegiatan penelitian tersebut. Nah, di sini ada tujuan proposal penelitian. Proposal penelitian bertujuan untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang penelitian. Kebutuhan tersebut dapat berupa perizinan, tempat, alat, bahan, literatur, hingga sokongan dana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis proposal penelitian, yaitu ada proposal penelitian kajian, proposal penelitian pengembangan, proposal penelitian kualitatif, dan proposal penelitian kuantitatif.
Proposal penelitian kajian merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku atau artikel ilmiah dan data relevan lainnya yang mendukung judul dari penelitian tersebut. Kemudian ada proposal penelitian pengembangan yang merupakan pengembangan ilmu yang sudah ada, menerapkannya dan mengkaji masalah-masalah yang muncul di dalam penerapannya. Proposal kualitatif yaitu proposal yang penelitiannya berfokus kepada pemahaman humanistik atau perilaku manusia yang bersifat dinamis dan konstekstual. Kemudian yang terakhir, proposal penelitian kuantitatif yaitu proposal penelitian yang berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dihitung secara pasti. Selanjutnya ada sistematika penulisan proposal penelitian. Yang pertama ada halaman judul, kemudian daftar isi, kemudian ada bab 1 ya atau pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi review literatur dan batasan konseptual. Bab 3 yang berisi metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Kemudian teknik analisis data. Kemudian dilanjut dengan daftar pustaka, kemudian lampiran. Selanjutnya ada laporan kegiatan. Laporan kegiatan ialah suatu wahana penyampaian berita, informasi, pengetahuan atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Laporan dapat berbentuk lisan dan tulisan. Laporan kegiatan merupakan sebuah laporan hasil kegiatan, biasanya dibuat setelah kegiatan tersebut berlangsung. Laporan kegiatan bisa dibuat oleh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Fungsi laporan kegiatan antara lain penanggung jawab atas pengawasan, penyimpanan informasi, bahan pengambilan keputusan, sebagai salah satu alat untuk membawa kerjasama, saling pengertian, dan koordinasi dengan bagian atau unit lain. Dan kemudian sebagai salah satu alat untuk memperluas ide dan tukar-menukar pengalaman. Syarat-syarat laporan. Yang pertama ada objektif, yaitu laporan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak direkayasa, ditambah, dikurangi, baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Yang kedua ada lengkap, yaitu laporan lengkap baik isi maupun komponennya, rinci dan sistematis meliputi semua bagian laporan. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu laporan disusun dan disampaikan segera setelah selesai kegiatan. Yang keempat, tepat sasaran, yaitu laporan diserahkan kepada pimpinan yang berhak menerima, mengoreksi, dan menilai. Yang kelima, ada bahasa baku, yaitu laporan yang baik disusun dengan menggunakan bahasa baku. Yang keenam, ada sistematis, yaitu laporan disusun berurutan sesuai ketentuan penulisan laporan secara umum dan sesuai dengan aturan khusus yang diberikan dari pemberi tugas atau pimpinan. Selanjutnya, ada jenis-jenis laporan kegiatan. Yang pertama, berdasarkan media, ada laporan lisan dan laporan tulisan. Yang kedua, berdasarkan waktu pelaksanaan. Ada laporan berkala dan laporan insidental. Yang dimaksud dengan laporan berkala yaitu penyampaiannya periodik sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Misalnya, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, dan sebagainya. Sedangkan laporan insidental yaitu laporan yang dibuat di luar jadwal yang telah ditetapkan atau dibuatnya secara mendadak. Yang ketiga, ada berdasarkan cakupannya. Ada laporan umum dan laporan khusus. Yang dimaksud dengan laporan umum yaitu berisi uraian menyeluruh dari semua unsur secara garis besar. Sedangkan laporan khusus yaitu laporan yang berisi secara rinci terhadap satu unsur permasalahan, bisa berdasarkan periode, wilayah, ataupun sasaran. Selanjutnya ada tujuan laporan kegiatan. A. Mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah.
B. Mengadakan pengawasan dan perbaikan. C. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk laporan kegiatan. Bentuk formulir itu, laporan bentuk ini dibuat dalam jumlah yang besar. Pelapor hanya menulis keterangan kolom yang disediakan pada formulir. Misalnya, formulir perjalanan dinas, formulir rapat, formulir riwayat hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bentuk artikel, risalah, atau naskah, yaitu laporan yang dibuat seperti karangan singkat di surat kabar. Dalam artikel dicantumkan pula teori, pendapatan, dan masalah. Yang ketiga, ada bentuk surat, yaitu laporan yang dibuat seperti format surat dan aturannya sama dengan penulisan dalam surat resmi. Yang keempat, ada bentuk buku, yaitu laporan yang bentuknya serupa dengan buku. Jumlah halaman banyak, tebal, dan jilid. Laporan ini dibuat dalam kegiatan-kegiatan berskala besar. Selanjutnya, tahapan membuat laporan kegiatan dan bagian-bagian dalam laporan. Yang pertama, ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang kegiatan, dasar hukum kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, ruang lingkup. Yang kedua, ada isi laporan. Di dalam isi laporan terdapat jenis kegiatan, tempat dan waktu, petugas kegiatan, persiapan dan rencana kegiatan, peserta kegiatan, kesulitan dan hambatan, hasil kegiatan, kesimpulan dan saran. Yang ketiga, ada penutup. Penutup dari isi laporan biasanya dituliskan ucapan terima kasih kepada sang pemberi mandat, sehingga sang penerima mandat dapat mengikuti kegiatan tersebut dan telah berlangsung dengan baik apa adanya. Sistematika laporan kegiatan. Dalam sistematika laporan kegiatan, pertama-tama akan diisi oleh halaman judul yang bisa disebut dengan cover. Disusul dengan kata pengantar, daftar isi. Di dalam daftar isi terdapat bab 1 pendahuluan yang diisi oleh nama kegiatan, latar belakang, tujuan, target, sasaran kegiatan, serta waktu dan tempat pelaksanaan dan panitia pelaksana. Di bab kedua diisi oleh realisasi kegiatan. Di dalam realisasi kegiatan terdapat persiapan non teknis, persiapan teknis, pelaksanaan, serta pasca kegiatan. Pada bab 3 yaitu evaluasi dan kegiatan, biasanya membahas tentang evaluasi, kendala, serta pemecahan. Serta bab 4, bab terakhir berisi penutup. Setelah kita melihat serta memahami arti dari laporan kegiatan serta bagaimana unsur-unsur ataupun syarat-syarat penyusunnya, pada kesempatan kali ini saya akan coba menampilkan contoh visual dari laporan kegiatan seminar diklat IHT yang saya ambil dari SMK Muhammadiyah 4 Surakarta tentang kompetensi keahlian farmasi. Boleh dilihat oleh teman-teman seperti ini. Selanjutnya kita akan coba melihat contoh dari proposal penelitian yang saya ambil, hanya covernya saja karena laporan penelitian bersifat tertutup atau privasi. Jadi saya ambil covernya yang saya ambil dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tentang pengaruh corporate governance terhadap kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu saya akan coba memberikan contoh dari proposal kegiatan tarkab ya, tarbiyah gabungan akbar kaderisasi LMDPD Wahda Islamiyah Makassar. Seperti ini contohnya ya. Sebagai penutup saya akan beri kesimpulan sedikit. Proposal ialah rancangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan serta dijelaskan secara terperinci dan sistematis. Proposal memiliki beberapa jenis, yaitu seperti proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal bisnis, serta proposal proyek. Di samping itu, laporan ialah suatu wahana penyampaian berita, informasi, pengetahuan atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Laporan dapat berbentuk lisan ataupun tulisan. Terima kasih. Nanti dikasih silakan.
Mohon maaf. Untuk itu, sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.